محمد بعرمانة Setelah sekian lama Israel menutup akses bantuan kemanusiaan yang seharusnya sampai ke tangan rakyat Palestina, kini bantuan resmi akhirnya kembali disalurkan, terutama untuk wilayah Gaza dan Rafah. Tapi sayangnya proses yang seharusnya berlangsung damai dan penuh harapan itu justru berubah menjadi kekacauan. Beberapa warga dilaporkan terluka dan situasi makin keruh akibat insiden yang terjadi tepat sebelum bantuan dibagikan. Dugaan adanya serangan mematikan di Rafah sesaat sebelum distribusi bantuan dimulai langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kerusuhan dan aksi brutal masih terus terjadi? Padahal, Gaza tengah berada dalam kondisi yang sangat genting dan penuh penderitaan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sejumlah kabar menyebut bahwa Palestina sempat menerima bantuan kemanusiaan yang dikirim langsung oleh China. Informasi yang beredar menyatakan bahwa bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur udara, ditujukan untuk warga Gaza yang tengah berada dalam kondisi darurat. Salah satu laporan yang cukup ramai dibicarakan menyebut bahwa pesawat angkut militer Cina Y-20 berhasil menerobos ketatnya sistem pertahanan udara Israel dan mengirimkan bantuan langsung ke wilayah Gaza. Jika benar, ini tentu merupakan pencapaian besar, mengingat selama ini langit Gaza nyaris tak tersentuh oleh pesawat asing karena pengawasan ketat militer Israel. Oleh karena itu, hingga kini, banyak pihak menyebut kabar ini sebagai hanya sebatas rumor. Namun jika rumor itu terbukti benar, hal tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, China selama ini secara konsisten menunjukkan sikap politik yang mendukung kemerdekaan Palestina. Baik di forum-forum internasional maupun pernyataan publiknya, Beijing kerap mengecam keras kekejaman Israel terhadap warga sipil. Nah, lebih dari itu, China juga tercatat pernah mengirimkan sejumlah truk bantuan ke Gaza pada tahun sebelumnya dan secara aktif terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan di wilayah konflik. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang China terhadap upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan global. Pada tanggal 27 Mei 2024, distribusi bantuan makanan di Gaza akhirnya dimulai. Ribuan warga, lelaki, perempuan, hingga anak-anak berbondong-bondong menuju pusat pembagian yang baru saja didirikan di Rafah, kota bagian selatan Gaza. Lokasi ini dikelola oleh sebuah kelompok kemanusiaan yang mendapat dukungan langsung dari Amerika Serikat dan Israel. Menurut laporan, sehari sebelum distribusi berlangsung, kelompok ini baru saja ditempatkan secara resmi di sana. Kerumunan yang datang jumlahnya luar biasa besar, mereka melewati pagar yang sudah dirubuhkan, melintasi tanggul tanah dan menuju kompleks milik Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Namun situasi mulai tak terkendali ketika orang-orang terus berdatangan dalam jumlah masif. Tim pembagi makanan bahkan mengaku perlahan harus mundur karena tak sanggup menangani banyaknya warga yang berebut bantuan. Di tengah kekacauan itu, militer Israel yang berjaga di sekitar lokasi mengaku telah melepaskan tembakan peringatan. GHF sendiri diketahui menggunakan jasa kontraktor keamanan bersenjata dari Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai upaya untuk menyingkirkan peran PBB sebagai pengelola utama distribusi bantuan di wilayah Gaza. Namun hanya berselang beberapa saat setelah distribusi dimulai, dunia internasional mulai menyoroti kejadian ini secara serius. Sebab yang terjadi di lapangan jauh dari kata damai. Militer Israel dinilai bertindak brutal terhadap warga sipil Palestina. PBB bahkan menyebut bahwa setelah melihat cuplikan video dari lokasi kejadian, mereka merasa prihatin dan menyebut situasinya sangat menyedihkan. Akibat dari insiden ini, sejumlah organisasi bantuan dan juga PBB memutuskan untuk tidak ikut serta dalam rencana distribusi yang dijalankan oleh GHF. Mereka menilai pendekatan GHF justru bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Salah satu kritik utamanya adalah keputusan untuk membagikan bantuan bersama aktor bersenjata. Hal yang dalam standar kemanusiaan internasional sangat tidak bisa diterima. PBB juga memperingatkan bahwa sistem yang digunakan GHF dapat menyisihkan kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas, memperpanjang masa pengungsian, serta menempatkan warga sipil dalam resiko yang jauh lebih besar. Bahkan, mereka menyebut bantuan yang dibagikan lewat sistem ini rentan disalahgunakan sebagai alat tekanan politik dan militer.
Meski mendapat banyak penolakan, GHF tetap melanjutkan operasinya. Mereka mengklaim telah berhasil menyalurkan lebih dari 462.000 paket makanan bekerja sama dengan sejumlah LSM lokal. Israel sendiri membela sistem ini, menyebut bahwa pendekatan baru diperlukan untuk mencegah Hamas mencuri bantuan. Namun, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak Hamas dan dianggap tidak berdasar. Beberapa media kemudian melaporkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Mereka menggambarkan ribuan warga yang berusaha mencapai pusat distribusi, sebagian terlihat berlari dan berlindung ketika suara tembakan terdengar. Saksi mata menyebut suasana benar-benar kacau. Paket makanan direbut, suasana jadi tidak terkendali dan pasukan Israel yang berada di sekitar lokasi dilaporkan melepaskan tembakan langsung ke arah kerumunan. Yang awalnya disebut sebagai tembakan peringatan, ternyata bukan sekadar ancaman kosong. Setidaknya, satu warga sipil dinyatakan tewas dan 48 lainnya terluka ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga yang memadati area distribusi. Hal ini terjadi setelah kelompok yang ditugaskan membagikan bantuan kehilangan kontrol atas situasi. Beberapa saksi mengungkapkan bahwa tembakan mulai dilepaskan setelah sekelompok orang mencoba merangsek ke arah pagar pembatas. Tak lama kemudian, helikopter militer Israel terbang rendah, menembakkan peluru, disusul suara tembakan otomatis dari kejauhan. Kerumunan yang panik langsung berhamburan. Wanita, pria, bahkan anak-anak terlihat berlari ketakutan, meninggalkan lokasi distribusi yang seharusnya menjadi tempat harapan, namun justru berubah menjadi ladang ketakutan. But the armed American guards securing the site melted away today. Kelompok bantuan GHF yang baru-baru ini mencuri perhatian dunia ternyata bukan sekadar organisasi kemanusiaan biasa. Lembaga ini dibentuk oleh Forum Mikveh Yisrael, sebuah inisiatif yang berasal langsung dari dalam Israel. Di balik pembentukan GHF, terdapat sejumlah tokoh berpengaruh, termasuk Yotam HaKohen, konsultan untuk Hogat, lembaga militer Israel yang memantau pengiriman bantuan ke Gaza, Lira Techman, seorang investor di bidang teknologi, serta Michael Eisenberg, pengusaha Ventura berdarah Israel Amerika. Peran HaKohen sangatlah penting, karena ia dikenal sebagai orang kepercayaan Brigadir Jenderal Roman Goffman, penasihat militer bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. GHF muncul setelah Israel memutuskan memblokade seluruh jalur bantuan ke Gaza, tepat setelah perundingan gencatan senjata gagal beberapa bulan yang lalu. Dalih utama pembentukan GHF adalah tuduhan bahwa lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB, secara tidak langsung memberi celah bagi Hamas untuk mengambil alih bantuan kemanusiaan. Dengan kata lain, Israel mengklaim bahwa sistem bantuan global tidak lagi netral. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Ketika GHF benar-benar mulai beroperasi, banyak pihak, termasuk PBB, menilai bahwa lembaga ini lebih mirip sebagai alat kepentingan politik dan militer daripada misi kemanusiaan. Sejak awal, mekanisme yang digunakan GHF terkesan minim perencanaan matang. Distribusi makanan dibatasi hanya pada 4 titik di Gaza Selatan, dan bantuan hanya diberikan kepada keluarga-keluarga yang telah disetujui oleh militer Israel. Tak hanya itu, keamanan distribusi di lapangan dikendalikan oleh kontraktor bersenjata yang dipimpin oleh Philip F. Riley, mantan perwira CIA. Situasi ini pun langsung menuai kritik tajam. Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, menyebut bahwa sebagian besar warga Gaza saat ini justru terkonsentrasi di wilayah utara, yang artinya mereka harus melewati jalur berbahaya dan wilayah yang dikontrol oleh Israel hanya untuk mendapatkan bantuan makanan. Sistem seperti ini, kata Lazzarini, bukan hanya menyulitkan akses, tapi juga secara tidak langsung bisa dimanfaatkan untuk mengosongkan wilayah Gaza secara sistematis, sebuah praktik yang berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya soal pemindahan paksa penduduk. Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah, pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu justru membuat banyak pihak terkejut. Ia berkata bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, dengan alasan bahwa foto-foto dari Gaza menunjukkan warga dalam keadaan telanjang. Sebuah klaim yang jelas-jelas bertentangan dengan realitas di lapangan. Bagaimana bisa tidak ada kelaparan ketika bantuan makanan telah diblokade total selama berbulan-bulan? Blokade berkepanjangan yang dimulai sejak awal Maret dinilai sebagai upaya sistematis untuk memicu bencana kelaparan di Gaza. Ribuan warga tak lagi memiliki akses terhadap makanan layak, air bersih, dan layanan medis dasar. Rumah sakit menjadi korban paling nyata dari kekurangan ini. Pasien dengan penyakit kronis,
korban luka akibat serangan, hingga bayi yang baru lahir, semuanya terjebak dalam kondisi kritis karena minimnya pasokan obat dan alat medis penting. Dalam kondisi seperti ini, bantuan kemanusiaan bukan sekadar kebutuhan, tapi perbedaan antara hidup dan mati. Ironisnya, Israel pernah mengklaim bahwa mereka bersedia mengizinkan 9 truk bantuan masuk yang berisi suplemen gizi untuk anak-anak. Tapi angka ini hanya mewakili 0,02% dari sekitar 44.000 truk yang seharusnya diperbolehkan masuk jika mengikuti standar minimum bantuan kemanusiaan. Menurut kantor media Gaza, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya 500 truk bantuan dan 50 truk bahan bakar setiap harinya, jumlah minimum untuk sekadar bertahan. Dengan tidak bersedianya akses terhadap jumlah tersebut, Gaza kini benar-benar terjebak dalam kondisi darurat. Bukan hanya blokade, tapi juga sistem distribusi yang dipolitisasi, yang pada akhirnya menempatkan jutaan nyawa dalam ancaman. Bukan karena perang langsung, tapi karena kelaparan yang dirancang dengan senyap.